Apalagi kan dari setelahnya dia kan di game yang ketiga. Ya, Nino menunjukkan gua bisa di sini. Gua bisa mengembangkan tugas terbaru gua gitu loh. Cuman balik lagi, sekarang lawannya adalah Super Luke. Satu orang yang begitu berbahaya untuk berada di Exile 6. Ya. Dan langsung aja kalau gitu kita bakal masuk ke dalam drafting phase-nya. Ada Justin, Hayabusa, dan juga Moskov yang langsung ditutup. Kira yang memang kalau untuk Moskov sendiri nih mengerikan banget ketika masuk mid game dan juga late game. Tapi di sisi lain, kita masih melihat Chip dan juga Lingom. Oke, masih ada chip link untuk standar ya buat event. Ada Zas dan juga bahkan masih ada Roger nih. Roger yang oke lu. Yap. Karena dua player yang dari masing-masing tim ini juga adalah user yang sangat berbahaya juga ya. Betul, bisa assassin ya. Dan linknya sempat terlepas, kita tahu perform dari Super Ken sendiri seperti apa ya untuk link tersebut. Dan Ruby masih tetap menjadi power pick ternyata bagi Bigetron Alpha. Kemarin aku ngelihatnya Ruby jarang banget dan tetap nggak diambil sama sekali buat Ruby-nya. Bener-bener, ini malah jadi pilihan pertama banget ya. Ngelepasin banyak banget pilihan yang masih sangat possible. Apalagi dengan assassin yang udah terbatas kan, berarti opsi untuk Nile juga nanti akan semakin terbatas kan. Iya, dan Bigetron Alpha mereka cukup respect ya. Domain Moskov ini agak membatasi pergerakan Heist juga untuk pemilihan dari hero dia. Dan bahkan Hayabusa juga ditutup power pick buat Nile sendiri. Nah ini nih pertanyaannya, apakah mau diamankan terlebih dahulu untuk junglernya? Karena ternyata dengan masih adanya Regen dan juga Sax yang tepat banget nih, dua hero awal ya tadi awal sebutin, ini bakal langsung masuk ke lini mereka. Dan apa nih untuk jawaban dari seorang Zasnya? Harin ternyata yang bakal diambil. Ya, ada Harin, Aurora kah yang mau diambil dulu sekarang atau ada yang lain? Valentina ternyata. Power pick juga buat Moreno sendiri. Dan kita tahu bagaimana poke damage yang bisa diberikan dari Valentina. Dan untuk mengcopy dari Dominator Besan itu yang paling bagus. Nah, dua Dominator akan kita lihat, dua Gapura hari ini akan kita lihat ya. Nggak satu Ini ya, Gapura dua. 17-an ada dua nih hari ini. Dan ini udah ada 3 efek dash ya yang langsung dibawakan juga oleh Bigetron Alpha. Jadi harus berhati-hati nih kalau misalnya nanti ada hero-hero yang bisa meng-counter efek dash tersebut. Tapi Hylos terlebih dahulu yang mau di-secure. Alright. Hylos yang muncul, sempat muncul dipakai Lenino, tidak perform sama sekali ya, karena selalu bisa diperhentikan juga pergerakannya dan tidak ingin diganggu, tidak ingin di-kiting, cincinnya di ban. Mungkin next ban-nya ke Xbox bisa juga, karena kemungkinan besar akan bisa mengganggu pergerakan Hylos untuk di ending phase. Tipikal hero-hero yang bisa pegangin cukup lama, susah juga buat ditumbangin. Dan ini ada komen juga ya dari Super Luke. Kemarin AL lawan Geek Farm kuat banget kan, jadi pengen aja lawan dia. Khususnya AL nih, kangen juga. Kangen katanya. Pernah satu tim. Udah satu tim, berjuang bareng series ya kan. Emang gitu ya Bang Lu kalau ketemu mantan lu kangen. Kangen memang. Tadi kan banyak kan sakitnya. Oh iya bener. Ini sekarang siapa yang sakit nih ya pertanyaannya ya? Ya, satu pilihan yang begitu baik tadi udah dijelaskan oleh Mawar dan juga Nevin. Xbox ya, Meh? Yes, jelas, karena ini bakal bisa menangin laning lawan Hylos ya. Paling kesel tuh Hylos adalah kalau dia lagi maju, di captain dibakar-bakar mundur. Atau dicicil dengan yo-yo blitz mundur lagi. Speednya benar-benar diturunin langsung. Benar, dia nggak bakal bisa bergerak dan pasti ke pressure. Jadi Yeah. memang di band dua-duanya untuk bisa memberikan ruang gerak lebih buat Hylos. Ya, dan dari Bigetron Alpha ini mereka juga mungkin harus mulai menutup hero-hero initiatornya ya. Kayak tadi Arlot, hero-hero yang bisa kasih efek momentum, dan Zerator dengan efek healing yang juga akan lumayan merepotkan. Apalagi udah ada badan setebal Hylos. Wah ini nggak boleh dibiarkan begitu saja. Tapi di sisi lain berarti Alter Ego masih punya banyak opsi ya. Mereka bisa flex buat Rogernya juga ya, buat bisa main di gold. Atau mereka bisa simalin, misalnya nanti mereka ngebuka buat roamer dulu sekarang. Roamer yang bisa nangkap semuanya ngedash. Halo, ada Popheus. Sudah bisa dipergunakan sekarang sebenarnya. Itu boleh sih, oke sih. Tapi belum ada. Aku ngeliat indikasi dipakai belum ada dari kemarin ya. Aku nontonin dari kemarin dari awal. Wah ini belum bisa sih buat dipakai. Karena banyak hero juga yang bisa langsung stopin dia kayak Ruby ini. Counternya dia juga buat si Meskipun dia dash ya. Meskipun dia memang bisa lompat ya. Tapi bakal kepegang karena dia udah tidak memiliki yang namanya anti-CC. Oh ya. Dan sekarang ternyata masih beralih ke arah Tigreal dulu. Ini justru dua hero yang agak susah buat ditembus ya. Adanya Hylos dan juga Tigreal. Sedangkan dari sisi Goldlane mungkin Karim nggak bisa dipakai karena udah ada Harin. Betul. Wow, ini adalah catatan yang begitu bagus yang bisa didapatkan oleh Eman loh. Wah, alright, season kemarin 100% win rate. Oke. Iya. Lumayan mengerikan ya kalau lihat datanya. Itu angka yang besar banget ya. Angka Tapi yang ya, munculnya Tiger plus minus lah. Menurut gue plusnya bakal maksa untuk adanya penggunaan Purify. Oke. Minusnya close bisa di-copy dengan Valentina sekarang. Jadi ada dua ancaman. Betul. Tipe jangka panjangnya nih, dan mungkin bakal merepotin juga ya nanti untuk sisi depannya. Dan apakah mereka butuh hero untuk sejar belakangnya nih Om? Mereka butuh sih sebenarnya untuk langsung ke belakang, dan itu dia Bayonetta menjadi jawaban.
untuk mencari ke belakang Bennett jungle. Kemungkinan akan muncul. Sama dengan Grok Atau Grok jungle. Kalau menurut gue sih, iya. Kalau gue sih Bennett jungle ya. Bennett jungle. Bennett Bennett jungle ya. Karena jungle ini sih. Zas juga udah bisa dibilang agak cukup ketar-ketir juga nih ya. Kenapa? Iya. Karena Zas oke untuk defense-nya bagus, tapi untuk mobilitasnya Susah. ataupun dari escapability-nya nggak ada gitu. Bener-bener. Nah, ini yang aku bisa bilang kekuatan buat Bigetron Alpha sekarang. Mereka selalu memunculkan hero-hero yang tadinya mungkin menghilang Iya. atau Iya. nggak orang expect sama sekali dibawakan dengan mereka. Nah itu tuh yang jadi tantangan juga buat Alter Ego. Mereka harus siap dengan satu pilihan terakhir yang untuk Betul. ngebalikin gitu. Dan sekarang jawabannya Lunox. Wow. Oke. Targetnya ke arah mana nih Om dengan penggunaan Lunox? Karena sebenarnya semuanya nggak terlalu tebal juga dari Beginner Alpha. Untuk punya dua damager langsung instant. Oke. Dan itu untuk bisa ngejar juga kan Lunox lawan Benedetta kan ngejar nanti Iya. pakai Susol. Ataupun Lunox bersama dengan Harit kalau misalnya kalau kita berbicara antara dari masing-masing animasi, Hah? ini Lunox bakal jauh lebih cepat lagi untuk bisa mengantarkan damage-nya. Yep. Iya sih, lumayan mengerikan ya buat darkeningnya juga. Jadi hero-hero tipis harus lebih berhati-hati lagi. Tapi ingat, dari Valentina dia bisa pegang auto impulsion-nya dan dia Yep. bakal jadi ancaman juga ya Om. Benar, Valentina. Moreno ini menjadi titik tumpu lah aku bisa bilang begitu Alpha sekarang. Trio mid ya yang bakal jalan juga. Terlepas daripada ya kemenangan 100% Harit ini perlu dipertimbangkan juga. Dan ada dua spell Purify yang wajib dipakai melihat adanya Implosion yang bisa dikombo dengan Zas dengan Netflix Mode. Ya, Roger di arah jungler juga. So, ini dia Pak Bulung. Yap, ini dia. Match pertama kita di hari ini, di hari kemerdekaan Indonesia. Cuman, gua mau tes dulu bagaimana semangat dari MPL Arena. MPL Arena, merdeka! Merdeka! Kalau begitu sekali lagi, MPL Arena, mana suaranya? Wow, ini dia untuk Derby STM di match yang pertama, game yang pertama. Dengan adanya Sognail, penggunaan Roger yang mungkin akan cukup menguntungkan. Tapi untuk head to head dengan Benedetta juga ini gimana Om? Sama-sama kuat lah, tergantung siapa yang duluan masuk sebenarnya ya. Karena dari adanya Alektovan Blow atau kayak Fortnite ini ada spell yang cukup berbahaya sebenarnya. Kalau sampai dia kena stun kan jelas akan membalikin keadaan kan. Iya. Dan itu yang harus diwaspadai oleh Alter Ego, jangan sampai mereka terlalu over agresif juga. Yap, dan sekarang kita lihat ada agresivitas yang memang sudah dilakukan oleh masing-masing tim untuk bisa memperebutkan ke arah dari Little Wonder berhasil tadi. Wah, kepada tuh ya Super Ken berhasil dapetin Little Wonder tersebut. 3 pemain ya dari masing-masing tim dikirimkan langsung. Tapi mungkin targetnya akan sedikit bergeser sekarang ke arah Goblin karena Lunox di arah Goblin. Dan EXP-nya seru sih, karena dua emblemnya beda banget ya. Yang Ya. satu merah, yang satunya ini warnanya coklat ya semuanya. Emblem tank berhadapan dengan emblem fighter juga. Jadi sama-sama adalah hero yang memang cukup sustain untuk berada di lane-nya masing-masing. Dan kalau kita bisa bilang, banyak source skill yang bakal harus dilepaskan untuk bisa mengembangkan Inolang. Ya, mereka sustain dengan caranya pasing-pasing dan Romdal menjadi korban dalam sebuah hal yang memang dilakukan first blood. Wah, satu first blood yang cukup rugi sih. Bahkan dari trigger-nya pun harus nge-trigger satu buah flicker, harus kembali lagi ke rumah juga. Ini space yang tercipta di area mid lane akan cukup besar berarti untuk ngerotasi ke sisi XP mungkin. Ya, Shadow Strike, Power of Nature tadi. Dan bahkan aku di combo juga ya tadi dari arah belakang dengan Alexa Final Blow. Super Ken kalau bisa masuk tadi cukup licin sebenarnya buat Super Ken. Dia bakal bisa berani untuk kontes Total Block. Oke, ada satu Glorious Pathway tapi Moreno yang membuka bakat tuh sekarang coba lihat Super Look. Lagi dan lagi menarik Nail ke arah yang berbeda. Turtle belum menjadi milik siapa benar mereka. Retake terhadap Turtle yang ada. Dan tertinggal sudah Super Look. Namun untuk kali ini Super Look yang masih jauh dari rekan-rekannya dan Ki masih berhasil bertahan tapi Purple Pop akan seperti apa nasibnya akan jatuh ke tangan dari Alter Ego karena mereka masih berusaha untuk bisa mendapatkan hal tersebut. Buy one get one berhasil diamankan. Bahkan untuk turtle-nya pun didapatkan oleh sosok Romer. Upaya yang udah dibikin dengan ammo pada di bagian oleh seorang Superlook akhirnya gagal dan 3 pemain bahkan harus sekarat. Dan tadi sebenarnya kalau kita bisa kasih applause buat Alter Ego adalah bagaimana kerjasama mereka ya. Dari Turtle tadi ada 4 pemain di sana dan langsung mereka berempat juga nih, satu suara menuju ke Purple. Oke, wah ini saya sendiri nih. Sendirian lagi saya. Nggak apa, yang penting 2-1. Oke, dan sekarang dari arah Goblin-nya pun harusnya udah mulai jadi priority ya dari kedua belah tim karena udah nggak ada objektif lain juga di area top lane. Mungkin yang juga harus mulai diperhatikan karena inisiasinya akan cukup besar tambah dengan adanya Moreno yang bisa saja mengambil ultimate siapa.
Oke, dan sudah mulai berasa mungkin ya. Glowing One buat High, Smile juga dengan Windtalker. Yep. Jadi secara damage-nya mungkin mereka udah bisa memiliki dari Alter Ego, mereka bisa coba buat gank. Nah ini itu yang di bawah sih sebenarnya adalah tempat yang cukup tepat juga. Coba lihat tadi. Udah dikeluarin sama Super Look semuanya. Karena walking yang nggak kurang SP-nya, kok nambah malah. Penuh lagi. Tapi sekarang pergerakan dilakukan. Mereka langsung saya ditarik dengan satu MOV, tapi Supercan-nya hadir untuk bisa membalaskan keadaan. Naifrai membuat dirinya pun masih berhasil pergi kembali. Oke, satu momennya yang bagus ya. Kita bisa nge-delay juga. Ada backupan dari Supercan juga. Bahkan tadi dua pemain yang ada di area mid lane hampir melakukan rotasi ke area top lane kalau misalnya ada pertukaran yang harus terjadi. Tapi masalah sekarang dengan turtle yang muncul di bagian bottom lane nih, apakah dari Bigetron Alpha masih bisa kontes? Yep. Bisa sih kalau memang mereka mau kontes ya, cuman emannya udah half HP ya. Oke. Jadi harus hati-hati banget juga kalau mau maju. Dan zaman pos barusan sudah terlihat juga dikeluarkan. Ya. Akan ada delay yang memang terjadi di dalam area pertempuran dari Turtle ini. Wah. Karena sekarang Moredo ya langsung didorong begitu saja, tapi mendadak berubah menjadi satu dominator yang sangat-sangat mengganggu dan juga membuat dirinya selamat untuk beberapa saat. Wah, power dari Nightmare Spawn emang agak mengganggu ya untuk tim fight karena satu inisiasi yang udah keluar jadi informasi berbahaya dan Nino yang bakal coba untuk memberikan zoning after lebih dahulu. Oke, ada satu Glorious Pathway langsung dikeluarkan, tapi terlihat tadi dengan satu Flash tadi udah langsung dikeluarkan pula. Dan juga ada pergerakan dari Nino dengan satu Revelation yang sudah dibuka. Nino SP-nya bertambah kembali, mereka masih sangat-sangat sustain. Susah banget ya untuk dapetin karena sama Nino, tapi Heist-nya masih mau dikejar kan, tapi enggak. Bakal coba untuk ditahan terlebih dahulu. Bigetron Alpha sepertinya udah cukup ya Om untuk objektifnya. Mereka bahkan kuat banget ya. Kalau kita mau lihat 5 lawan 5 itu dari selalu Alter Ego tuh bahkan mereka masih bisa keep up. Yep. Meskipun sekarang ya harus kehilangan di satu objektif bagian bawah. Atau sekarang yang bakal dicabut juga. Nah, bakal langsung diambil ya dari area atas. Oke, malah mentok tadi Alex kepada Blow didorong kembali. Owen begitu indah namun satu terakhirnya Supercan gagal untuk menyelamatkan diri dan juga membalas apa yang sudah terjadi tadi. At least 1 poin kill mungkin tadi. Ya, at least 1 poin kill sih, apalagi langsung ke arah jungler juga. Pengen coba ngelawan karena tapi nggak bisa. But it's okay, selama dari objektif ternyata masih bisa diamankan di area atas, masih ada seorang Ki dan Glowing One udah ada tangan dari seorang Roundel. Yap, ini keuntungan gold yang tidak terlalu besar untuk masing-masing pemain. Dan kita bisa melihat ya, ada 2 War X sekarang yang sudah dipegang dan dipegang oleh Benedetta. Tapi secara bicara soal War X itu butuh stack juga. Dan untuk bisa mendapatkan stack yang jelasnya butuh 2-3 second bisa lebih maksimal lagi dengan penggunaan War X tersebut. Cuman secret hammer dari Owen ini nggak ketebak loh di mana-mana loh dia. Nah, bicara soal bagaimana cara untuk menumbangkan si Supercan ya tadi. Tapi tadi butuh extra effort loh. Ya, 3 pemain diperlukan bisa dapetin 1 dan itu pun di game. Ya, kita tahu mobilitasnya sangat tinggi sekali kan dari Benedetta dan itu membuat mereka juga harus ramean. Iya, Ya. harus ada yang bisa nahan entah siapapun itu dengan efek sisi mungkin yang bisa dikasih. Tapi kan efek sisinya pun akan sangat bergantung ya sama Tigrealnya. Betul, tergantung owennya nanti ya. Kalau kita bicara nanti itu. soal di late game-nya. Tapi ada pertukaran kan juga. Itu kenapa mereka dapetin dapat 4 tadi. Itu pertukarannya yang mahal ya. Betul, karena tukar 1 juga memang. Oke, Hais sudah menunjukkan bagaimana damage yang dia miliki. Super Look mencoba untuk bisa menghantarkan Eman tadi. Coba lihat, Super Look ada di atas barengan dengan God Laner berdua di dalam satu landing yang sama. Rotasinya udah emang cepet banget sih dari Bigetron Alpha, tapi sekarang bergeser Oke, cara terus. Aleko pada blow dikeluarkan, bahkan sekarang Wildcard membuat pergerakan Nail tadi cukup tersipu Malika, membuat dirinya pun agak sedikit tersadar. Ki tertinggal sendirian. Ki menjadi korban di dalam pertempuran yang barusan terlihat di area Turtle. Aku nggak mau harus ada pertukaran, tapi hati-hati sih Super Look. Oke, di area tengah dan sedikit lagi Owen menjadi korban pula, tapi Hais sendirian akankah dirinya sanggup untuk bisa menghalau 3 player sekaligus. Tapi dengan satu player order yang langsung dikeluarkan, dirinya pun masih berhasil selamat dan juga mempertahankan dari outer turret. Nail, Rondel hadir, mereka mencoba untuk membantu. Wah, ini waktunya untuk mundur sih, meskipun masih ada Nino juga ya yang tiba-tiba hadir dari bagian sebelah kanan. Tapi udah cukup banyak sih keuntungan yang mereka peroleh. Dan untuk Moreno yang masih ada di area tersebut, ini apa lagi nih yang mau dicari? Ya, mungkin scouting dulu ya, mencari informasi di mana pemain-pemain dari Alter Ego juga. Dan pertukaran ini yang memang diharapkan bisa dimenangkan oleh Bigetron Alpha kalau mereka mau sedikit lebih unggul. Yap. Dan yang kita lihat misalnya harus mengorbankan 1 wildcard, gak apa-apa. Tapi ditukarkan dengan 1 turtle yang menjadi bonus untuk ke 4 pemain yang lain. Yap. Ya, harus cari mana yang lebih menguntungkan buat mereka, dan King juga masih akan tetap ada di area frontline sebagai sosok yang paling tanky ya. Yep. Di dalam timnya dia yang harus ngebuka informasinya, barrier itu nggak jadi masalah selama bisa ngedapetin
informasi nih dari posisi pemain Alter Ego, karena mereka juga punya tipikal itu yang cukup berbahaya nih kalau misalnya udah bermain secara team fight. Siap. Nah, lihat key-nya. Open vision terus menerus Ya. menjalankan tugas mulia ya dari Rover juga. Oke, open fire dikeluarkan, super counter tinggal sendirian. Alek Topana Blow terpaksa dikeluarkan guna untuk bisa kabur. Wah, susah juga sih ngejar Benedetta ya sebagai sang Roger. Capek. Butuh effort. Ya, extra effort malah ya. Itu Oke. butuh 2, 3 atau bahkan single target tuh yang berarti mengandalkan Nightblue dan juga Ya. harus nanti buat bisa nyari dia. Law and Order barusan langsung terlihat di dalam tubuh dari Nino dikeluarkan, tapi malah membuat Nino yang langsung terjebak sendiri di atas tersebut. Zaman Force sudah dikeluarkan pula, Nino yang masih bertahan dengan satu refleks di dalam tubuhnya, akan Nino yang masih mampu bertahan. Tapi tidak bisa walaupun Glorious Pathway sudah dikeluarkan. Oke, tapi apa yang terjadi Om? Apakah posisi dari Nino yang kurang baik atau ini nggak bisa di follow up dengan baik juga oleh Alter Ego? Lebih ke nggak bisa di follow up deh, karena cukup Oke. ragu juga tadi waktu follow up Yang masuk. info dia obat dari Golden White Charge langsung saja mengabaikan itu semua. Super Kanal Tomana Blow dikeluarkan, Nailnya mencoba untuk bisa kabur tapi Owen malah langsung menggila pula Hais. Dan Waddle dikeluarkan pula dan Rondel masih berhasil bertahan mundur sedikit, tapi mereka kehilangan satu player lagi tambahan. Wah, ini keuntungan besar sih buat Bigetron Alpha. Mereka harusnya bisa ngedapetin juga Alter Threat di area mid lane, dan berarti posisi turtle, posisi jungle akan jauh lebih terbuka lebar buat Bigetron Alpha, Om. Ya, bicara soal lebih gak terbuka ya sebenarnya. Tapi tadi untuk tim fight dari Alter Ego ini menurutku mereka cukup rapi. Cuman sayangnya mereka harus kehilangan Nino juga ya. Iya. Jadi mereka tidak punya badan yang pasti dan tim fightnya menang kuantitas untuk Bigetron Alpha. Tapi so far sih kita mau lihat bagaimana Nile juga. Under pressure, tim fight berjalan secara terus-menerus, itemnya bisa keep up. Dan itu yang bagus buat Nile-nya, berarti masih ada asa sih untuk Alter Ego. Oke, Nino lawan ordernya masuk ke dalam tubuh dari Super Look. Ada Donald Walk yang dikeluarkan, emang pendetnya kita tunggu seperti apa lagi aksi dari Super Look. Akankah mau kembali menarik ke arah dari Nino karena Owen di bagian atas. Nile juga udah mulai bergerak, Owen masih mencari celah. Bahkan dari HS-nya, Lunox ya masih mencoba untuk mengamankan landing terlebih dahulu, dan Kinya maju sedikit mencari formasi. Zaman Force langsung dikeluarkan, Nino mencoba untuk bisa menyamakan diri tapi lagi dan lagi tidak bisa. Dengan rapid launch udah langsung dibuka, Nino menghilang sudah. Haiza mencoba untuk bisa maju ke bagian depan, mereka mencoba untuk bisa memundurkan ke arah beberapa player memiliki lebih ke Tron Alpha, maju sedikit ke bagian depan tapi Naila terjebak sendirian, malah membuat double kill berhasil didapatkan oleh Eman dan Haiz, menjadi satu incaran kembali. Tarik ulur yang luar biasa diberikan oleh Bigetron Alpha. Konsil memang udah sempat terbuka, beberapa reason memang udah keluar, tapi ketika Nino yang harus menangkap duluan, ini jadi mudah banget ya buat masuk ke bagian belakang. Lebih ke eksekusi Eman yang memang bagus banget ya tadi ya. Wah, itu juga. Gimana? Dia tahu banget timing untuk bisa masuk. Zaman Force langsung dibuka, tim fight-nya masuk. Dan bahkan tadi waktu dia dikejar pun dia masih selamat dengan di-kiting. Sinyalnya di-kiting sampai belakang ya. Bener-bener tadi finishing dari Moreno juga ya, yang akhirnya ngebuat oke, keuntungan sekarang ada di tangan Bigetron Alpha. Bahkan secara goldnya ini udah sampai ke angka 5.000, dan dengan Lord yang hadir maka Alter Ego harus bermain defensif atau culik nih? Lebih ke culik sih kalau aku ya. Mereka butuh banget untuk bisa culik, masalahnya adalah mereka yang diculik selalu. Setiap kali Nino-nya lagi jalan tiba-tiba dibiarkan aja dulu. Ya, dipok, tiba-tiba ditarik, tiba-tiba ada wildcard yang bisa dibuka gitu Alpha. Ini kayak enak banget nih masuk rumput ya, santai aja. Force lagi ada Force, enak banget dia untuk mencari informasi. Berani juga ya, tapi sekarang dengan Lord yang sudah mulai masuk, Moreno mungkin bakal membuka tim fight-nya atau bahkan dari seorang Ki dari arah yang lain. Ini juga punya potensial untuk langsung membuka barrier dan menabrak masuk rumah Alter Ego. Ya, dan ditarik kembali mau pendek dan terlihat Nino tidak boleh masuk ke dalam satu pekarangan yang dia miliki kembali, tapi Nino masih berhasil. Itu untuk rumahnya, nggak boleh masuk. Tapi masih ada wave sih, mungkin passive turret yang bakal jadi target utama dari Bigetron Alpha, dan para player dari Alter Ego yang mungkin juga masih susah untuk bisa ditembus. Dan bakal bakal masuk Oke, ada satu lagi konsol tadi terdengar di dalam area tersebut, namun di bagian atas mereka masih mencoba bisa memaksakan keadaan, hanya saja masih belum berhasil, dan juga di bagian bawah akankah tumbang dan berhasil sudah. Fokus di tengah, fokus di atas, tapi bakal ya terbuka dengan sangat lebar. Iya, pada satu wave minion tadi yang ternyata elit ya di sana. Oke. Ya, dan keunggulan pelan dan pasti Bigetron Alpha mereka sudah mulai leading jauh. Ya, sekarang masih ada di sekitar area yang tersebut, ingin menghabiskan mungkin sisa-sisa yang masih ada dari Alter Ego. Mulai nih. Wow. Mulai nih. Mulai. Perhatikan dulu ya. Keran dulu. mulai. Terus. Sampai maghrib lu berdua gitu. Terus. Cuman bahaya nih kalau misalnya mereka nggak aware ya, karena ya ingat dari Bigetron Alpha mereka punya banyak indikator yang bisa aja ngebuka tim fight secara tiba-tiba tanpa aba-aba. Ya, dan tadi ya kalau kita lihat mungkin untuk skema Bigetron Alpha, kalau mereka narik itu pasti ada barikat juga dilepasin. Jadi gak jalan mulus nanti buat Nino kalau memang mau kembali.
Dan ini Ini kenapa? levelingnya juga loh. Hah? Levelin antara highest dan juga M. Beda 3 level. Agak susah nggak sih Masa sampai ini sana? Hah? Iya. Dan ya itu dikasih makan juga agak jarang ya sebagai sosok laner. Kalau yang mungkin butuh banget badan kan sebenarnya kita hasilnya ada badannya yang jadi kesulitannya dari tadi. Dan sekarang dari awal juga mereka hanya bisa dance dulu ya. Kalau mereka mau yang dalam kondisi mana mereka harus mereka bantu. Dan ada kalau Heaven, Oli dan juga Blood itu udah lebih daripada cukup. Ya sih, cuma secara defensif ya sebenarnya dengan apalagi fighter di Abdul sama Hais juga kalau talentnya masuk bisa di-counter dengan cepat, tapi untuk clearing ke arah wave untuk team fight-nya ini harus lebih diperhatikan karena lihat untuk pemegangan area dari Digital Alpha mereka bagus banget jadi no. Oke, kita lihat akan seperti apa lagi karena mereka udah gak sempat untuk bisa masuk ke area dari Lord. Itu Moreno udah paling depan deh. Di depan taunting dan bahkan dia pede banget ya karena dia pegang purify ada dua purify yang belum trigger sama sekali. Jadi memang membiarkan dua damage dealer mereka udahlah mereka berdua bisa di Lord, kenapa harus dibantu juga. Mending zoning lebih aman juga untuk bisa ngasih informasi kan buat gitu ke Alpha. Dan sekarang ini tempo agak pelan memang dari poin agak sedikit ya. Gak banyak yang kita lihat ada team fight yang terjadi, tapi setiap team fight ya memang back and forth. Bener sih, berkepanjangan banget ya untuk team fight sebenarnya karena ya untuk nge-meltdown Nino aja mungkin butuh 5-10 detik Lama ya? Lama banget Ya ini sebenarnya. bisa dibilang kan, oke STM-nya sama, muridnya yang beda kan sekarang. Betul. Bener sih, masih dengan power team fight yang terus-terusan ya. Dan sekarang kita udah mulai masuk nih babak 10, kita mau lihat apalagi base rate ini udah gak ada lagi mau ini dari Nino. Nino jadi tarik, langsung dilakukan dengan sangat-sangat cepat Nino menjadi korban pertama channel tim bola kata ternyata. Dan yang malah menjadi korban tapi mereka masih mencapai untuk bisa mengancam satu besok. Web lagi akan